Kata dia, lu tuh udah dapet apa yang lu mau, jadi lu jangan musik-musik anak sama cucu emak lagi, jangan, cukup di gua aja kata. Gua mau pulang katanya. Kita pengen balik iki kata dia. Aja gawa kabeh kita bae sing digawa. Enggak lama mukanya Kak. Sampai pada saat itu perutnya udah mulai membesar sedikit-sedikit. Waduh. Karena saking pengen mastiinnya, digotong sama 8 orang mau dibawa ke rumah sakit. Itu nggak ada yang kuat Kak. Akhirnya dokternya didatangin ke situ. Kakak tahu nggak kata dokternya isinya itu apa? Busa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Launching Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor yang nggak ngenakin ini nih, tragedi di keluarganya. Jadi di keluarganya ini ada sebuah sengketa lahan, dan narasumber gue malam ini saksi hidupnya, di mana waktu itu Uwa sama neneknya itu yang jadi korban. Jadi sengketanya ini ada di Cirebon ya, salah satu desa yang ada di Cirebon. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Kak Lisna. Halo Kak. Halo. Thank you Kak ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini nih sama sahabat Launching. Kak, ini katanya cerita yang benar-benar ya pedih lah ya buat Kak Lisna, bahkan sampai sekarang nggak bisa dilupain ya. Bener-bener dramatis banget sampai aku trauma itu. Ini kejadian di Cirebon, bener ya? Tahun 2005 sampai 2006 sih, itu terornya. Oke, dan ini cerita udah pernah diceritain nggak di channel lain? Belum ya, baru di sini ya sekali. Dan kejadiannya itu gimana Kak? Maksudnya ini katanya sampai ada korban waktu itu. Nah, jadi sebelum aku spill itu, aku mau bilang dulu sama orang yang terkaitnya yang masih ada. Bukan maksud aku untuk membuka luka lama, jadi ini buat jadi pelajaran aja ya. Bahwa nggak semuanya yang kita milikin, yang kita mau itu bisa kita milikin. Jadi tuh ceritanya itu aku spill aja ya Kak. Jadi Uwa sama nenek aku tuh disantet sama keluarga sendiri karena tanah sengketa. Iya, disantet ya berarti ya, bener ya. Sampai katanya abis Uwa meninggal langsung nenek ya, nggak lama ya. Wow, itu ngeri. Dan kakak yang waktu itu katanya sampai Uwa terakhir itu kakak ya, yang terakhir di pelukannya Uwa ya katanya. Oke. Ini menarik, pasti banyak banget keanehan yang terjadi. Oke, nah ini proses dari yang terakhir mungkin ya di obrolan kita. Ini proses dari si Uwa sama nenek itu sampai bener-bener nggak ada itu berapa lama dari awalnya? Dari awalnya. Proses sengketanya ini berapa lama? Sampai 6 tahunan lah Kak. 6 tahun ya? Oke, itu lama loh 6 tahun. Dan ini mungkin ditahan dulu ceritanya. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Lisna, ini nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan halo sahabat Lonceng, pasti nggak lupa kan, sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat Lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat Lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. oke Kak Lisna, ini langsung kita mulai Kak ceritanya.
karena rumah tangga papa sama mama aku sering berantem apa segala macam, aku tuh dititipin di Cirebon, Kak. Jadi di Cirebon itu aku cuma tinggal sama nenek, sama Uwa, sama aku aja bertiga. Karena notabene Uwa aku belum menikah, Kak, belum mempunyai anak. Jadi aku di sana jadi senang-senang aja gitu Uwa aku tuh. Nah, awal-awalnya tuh begini, aku spill rumahnya dulu ya, Kak. Jadi rumahnya itu kamar nih sebelah kanan semua. Kamarnya tiga-tiganya tuh sebelah kanan, terus ruang tamunya tuh sebelah kiri. Nah, pintunya itu, pintu belakang itu nggak ada, jadi pintunya ada di pintu samping. Oke. Nah, di pintu samping itu, dekat pintu samping itu ada tempat sholat yang tangga yang tinggi itu, Kak. Kan orang-orang zaman dulu tuh, jadi sholatnya tuh di tempat kayak gitu ya. Nah, belakangnya tuh ngeblong dapur semua. Nah, jadi nenek aku itu, rumah nenek itu, sama rumah adiknya nenek, itu tetanggaan. Oke, sebelah-sebelahan ya? Ya, sebelah-sebelahan. Dan itu, sering cekcok cuma gara-gara warisan tanah sih, Kak. Si nenek ini sama ini. Jadi awalnya kan, emang adiknya nenek ini tuh pengen nguasain tanahnya nenek kan. Oke. Dari yang sampai halus, dari kata-kata yang sampai halus sampai udah bener-bener nenek udah capek sampai keluar kata-kata kasar itu udah sering dilontarin. Jadi waktu itu tuh ada ribut gede lah, Kak. Nah, yang tadinya rumah tuh suasananya asri, terus di rumah itu hawanya adem, jadi berubah jadi kayak panas gitu deh, Kak. Jadi tuh korban yang pertama tuh aku. Pas awal-awalnya itu sering banget sakit. Waktu sakitnya tuh ya sakit nggak wajar gitu. Tadi awalnya tuh dia mimpi-mimpi nggak enak, tapi dia nggak pernah cerita ke adik-adiknya gitu, Kak. Ke mama aku pun juga nggak pernah bilang apa-apa gitu. Nah, di suatu pas waktu itu tuh aku diantar belanja sama Uwa. Uwa tuh udah mulai kesakitan tuh dari bagian sini, bagian kepala sama kaki. Oh, udah mulai ngeluh. Nah, awalnya tuh kan kita mikirnya kan itu penyakit biasa kan ya. Nenek aku juga bilangnya itu tuh bukan penyakit apa-apa kan. Awalnya mikirnya realistis ya, Kak, maksudnya. Kamar yang tiga-tiga itu ranjangnya kan ranjang besi semua ya, Kak. Itu nggak ada yang kita berani pakai dari semenjak Uwa sakit itu di situ. Kalau misalkan ranjang besi kayak gitu, kalau misalkan ada orang bangun pasti suaranya kedengeran dong, Kak. Otomatis kan kita nggak ada yang berani tidur di situ. Anehnya tuh ada yang suara krek gitu, kayak yang bangun dari ranjang itu gitu. Jadi ranjangnya tuh sengaja kita copotin. Karena tuh kita setiap hari itu sering banget ada suara kayak gitu. Suara yang emang kayak ada yang tidur di ranjang gitu ya. Itu siapa aja yang dengar di rumah itu kan ada lo, ada nenek, ada Uwa tuh. Bertiga tuh. Iya. Tiga-tiganya denger. Yang paling sering denger itu almarhum nenek aku. Oke. Iya. Karena kita bertiga tuh udah bener-bener ketakutan, takut ada apa-apa ya, namanya perempuan bertiga di situ doang. Jadi minta tolong dicopotin. Dari semenjak pokoknya Uwa sakit itu kan, mama tuh mencar-mencar semua ya, keluarga mama tuh pada mencar-mencar semua. Udah rumah tangga masing-masing gitu. Diteleponin lah kan, zaman dulu kan telepon tuh masih susah banget ya, Kak. Masih ada Uwa aku yang orang Cirebon juga, tapi rumahnya masih sekitaran situ deh, masih Kabupaten Cirebon juga, tapi masih beda wilayah. Nah, di situ tuh keluarga aku tuh masih belum ngeh. Jadi si Uwa tuh sakit apa tuh masih belum ngeh, kita tuh masih belum ngeh. Nah, yang ngeh itu mamahnya kakak aku. Yang kedua, dia ngomong lah ya sama nenek aku. Ini kenapa ya, katanya kok sakitnya begini. Kalau misalkan andaikan mau diruqyah atau mau gimana, boleh nggak? Gimana jadinya, harus dibawa kemana? Tapi ini kan sakitnya udah nggak normal katanya gitu. Di sininya tuh, Kak, kayak ada bercak-bercak koreng gitu, Kak, tapi nggak tahu apanya.
nggak tahu apaan. Kornya tuh banyak banget Kak, bukan di daerah sini aja, bahkan sampai ke tangan-tangan gitu. Itu munculnya tiba-tiba ya? Munculnya tiba-tiba banget. Iya. Karena kan aku paling disayang banget ya sama uang aku itu, sama anak nenek yang pertama. Jadi aku tuh saksi hidup banget gimana gatal-gatal di seluruh badan gitu. Gimana kesakitannya dia, tapi dia anehnya tuh pernah ngeluh Kak. Nggak pernah bilang gue sakit atau gimana gitu ke orang tuanya. Dia nggak bilang kayak gitu. Selalu kadang aku nanya gitu, wah sakit nggak? Paling itu doang. Enggak katanya. Enggak, tapi kayaknya kayak kesakitan banget tuh, kasihan. Terus pas waktu itu adalah satu kejadian, makanya kenapa kakek aku matiin pintu dapur itu sebenarnya ada kejadian yang benar-benar bikin shock kakek aku sih. Matiin pintu dapurnya ini dalam artian gimana? Jadi di tembok. Oke, di tembok tuh. Jadi karena ada suatu peristiwa jam 12 malam, suami istri yang berselisih sama nenek aku itu mandi tanpa busana Kak, di situ jam 12 malam. Iya. Hampir setiap malam Jumat Kliwon atau Selasa Pon. Pokoknya hari-hari yang tertentu itu dia mandi di situ Kak. Jadi tanpa busana nih, berdua ngegujur-gujurin rambut dia, apa segala macam. Pokoknya nggak ada benang di badannya sama sekali deh. Bener-bener bugil. Iya. Suami istri mandi berdua. Oke, ini gimana maksudnya? Jadi pintu dapurnya ini yang ke arah keluar ya? Iya, ke arah keluar ke belakang. Bukan, ke belakang. Oke, jadi emang pandangannya langsung ke arah situ ya? Ke arah WC-nya mereka iya, ya? Dia mandi nggak di WC Kak, di pinggir tembok kamar mandi aku banget. Sengaja iya. gitu? Jadi kayak sengaja. Jadi kayak sengaja gitu. Jadi dia mandi berdua, kan emang ada kocoran yang keran kecil itu kan Kak. Emang sengaja buat wudhu, kakek tuh dulu di situ. Makanya kenapa ditutup sengaja dimatiin. Mungkin dia sakit hati atau gimana kali ya. Jadi kayak keran airnya tuh bener-bener dimatiin sama kakek. Jadi biar dia nggak bisa mandi di situ lagi tuh kan. Oke. Tuh. Menarik nih, terus? Nah, datanglah seluruh keluarga pengen lihat gitu. Jenguk nih? Jenguk. Oke. Makin di situ, ya keluarga yang sebelah makin gak suka Kak. Karena kan dia sengaja bikin orang sakit tuh, jadi bikin orang tuh keluar dari rumah, jadi malah seluruh keluarga masuk ke dalam kan. Jadi dia makin gak nerima dong. Tadinya pengen ngusir orang-orang yang ada di rumah itu kan, biar tanahnya jadi milik dia, jadi malah kumpul semuanya. Jadi malah makin banyak gangguan-gangguannya. Kayak aku kan kadang tidur di sebelah kiri, karena kan ranjangnya dicopotin semua ya Kak. Tapi itu tetap ada aja suaranya. Suara orang kreok kayak yang lagi tidur, gimana sih Kak? Kalau misalkan ranjang dari besi Kakak tahu kan? Nah, ranjang orang zaman dulu itu kan kalau misalkan kita tidur ke sini kedengeran, kita tidur di sini kreok gitu. Jadi pas jam 2 malam itu kan ceritanya nenek itu mau sholat malam lah gitu ya. Ditanya lah sama Ua almarhum, mau kemana katanya? Mau ke kamar mandi, mau sholat. Emang kenapa? Jangan dulu ke kamar mandi, kata Ua aku gitu. Lah emang kenapa? Gak apa-apa, kalau mau ditemenin aja. Minta anak-anaknya disuruh bangunin, minta ditemenin. Jadi semenjak ada peristiwa kayak gitu, jadi rumah tuh kayak berasa anyem Kak. Jadi dibikin bener-bener angker banget. Sampai kita aja sekeluarga tuh ke kamar mandi harus saling nganter-nganter. Tapi anehnya nenek aku tuh paling berani. Nah, ditarik lagi ke belakang. Dulu tuh aku tuh suka banget main sama tetangga, sama saudara. Nah, aku tuh sering main di situ. Dan waktu itu kan aku masih belum paham ya Kak, makanan yang dikasihin dia itu sebenarnya mengandung apa gitu. Nah, di saat itu aku tuh kan sering main ke situ ya, dikasih makan.
makanan tempe, kebun jeruk juga. Kadang aku dikasih jeruk, disuruh makan di situ. Nah, bibi aku yang nomor 2 itu sampai marah sama aku. Dari nanya pelan sampai dia marah sama aku. Yang tadinya dia nggak pernah marah gitu, nggak pernah nada tinggi banget sama aku, itu sampai nada tingginya banget sama aku. Jadi dia pernah nanya begini, "Nok, Sira dipaya apa? Sira dipaya apa nih kana?" Artinya, "Dek, kamu dikasih apa sama mereka?" "Aku cuma dikasih makanan sama ini kok." Tapi kakak tahu nggak efeknya setelah aku makan itu, Kak? Badan aku tuh meriang, aku ngereog. Jadi bener-bener kayak apa sih kalau kata ini mah, jadi tantrum gitu nih, Kak. Aku nangis-nangisan, kayak ngelihat sesuatu. Pokoknya kayak bener-bener dibikin gak betah deh situ tuh, pengennya pulang-pulang mulu. Kakak bayangin deh, maksudnya tengah malam aku umur 8 tahun ngamuk di rumah dalam keadaan Ua itu lagi sakit ya. Aku ngamuk-ngamuk pengen pulang dan gak tahu apa sebabnya. Nangis lah aku ngamuk di situ. Tapi besoknya udah nggak panas lagi. Nah, si bibi aku tuh masih ngingetin, jangan main ke situ lagi ya. Karena aku waktu itu belum ngerti ya. Jadi emang kenapa, kan ada pertanyaan kan kalau anak kecil itu kan. Yeah. Emang kenapa kalau misalkan aku main ke situ, aku bilang gitu. Terus dia bilang begini, "Kak, pokoknya jangan. Sira aja dolan kana maning. Aja, pokoknya aja. Bibi kongkon ku aja," kata dia. Kata dia, "Pokoknya jangan, kamu jangan main di situ lagi. Bibi peringatin sekali lagi, pokoknya jangan," gitu dia. Kebentak tuh ya? Dibentak. Yang dulunya dia nggak pernah berani ngebentak aku, terus dia ngebentak aku gitu, ya aku jadi takut dong, Kak. Nah, kan nenek aku itu punya tetangga seumuran sama nenek aku juga. Dia tuh sering main, namanya itu kita samarin aja namanya Bu Marsidah gitu ya. Nah, Bu Marsidah ini sering banget ngelongokin aku. "Anaknya si Rakus, ku gering apa? Anak lu tuh sakit apa?" Dia nanya tuh. Nggak tahu. Ya namanya nenek pasti tahu lah ya, maksudnya anaknya sakit apa. Cuman dia nggak mau ngumbar-ngumbar ke orang. Ya jangankan ke orang, ke anak-anaknya aja dia nggak cerita kan gitu. "Bu, baru kata dia. "Nggak tahu. Dia sakit apa?" "Deleng na," kata dia. "Deleng na aja menang baik. Kok mati?" "Lihat," kata dia. "Jangan diem mulu, ntar anak lu mati," gitu. Gituin. Ya kaget kan. Akhirnya nenek aku, maksudnya apa? Ya kita mah katanya ngasih tahu aja. Dilihat dulu katanya. Nanti takutnya mati. Jadi kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin tapi dia nggak berani cerita gitu, Kak. Kan soalnya Bu Marsidah ini kan sering main ke tetangga itu juga kan. Jadi kan otomatis mungkin tahulah seluk-beluk rumahnya kayak apa. Terus tujuannya apa juga mungkin dia tahu kali. Makanya dia tipis-tipis ngasih tahu gitu ke nenek aku. "Dideleng nak," kata dia. "Aja menang baik, kok anak si Sylvia mati," gitu. Otomatis dari situ udah ada tuh notis. Tapi maksudnya lihat anaknya, dia tahu kan tadi? Tahu. Di anaknya ada yang ngisengin nih. Ada nggak hal yang dia perbuat tuh waktu itu? Maksudnya ada hal dia lakuin nggak buat? Gini ya, Kak, kalau seandainya dia bisa, mungkin dari dulu juga aku masih hidup sampai sekarang. Cuman kan yang namanya, dia juga punya, Kak, yang perewangan kayak gitu tuh ada. Istilahnya, dia punya sesuatu lah gitu yang bisa ngebantu dia kan. Dia ada turunan dari Sukabumi juga, turunan Jawara juga. Yang namanya ilmu-ilmu kayak gitu, menurut kakek aku, itu nggak bisa ngobatin anaknya sendiri, Kak. Walaupun dia tahu. Oh gitu? Nggak bisa. Walaupun misalkan nih, adik kakak bisa nih. Misalkan adik kakak kenapa-napa. Jadi kakak cuma bisa lihat sama bisa nyaranin doang. Jadi nggak bisa ngobatin sama sekali. Nggak bisa nanganin. Oh, itu menurut kakek ya? Nah dari situ, aku kan tinggal 1 tahun 4 bulan di sana. Otomatis kan yang saksinya benar-benar saksinya yang aku tahu kan aku di situ ya.
Soalnya kan uwa-uwa aku sama bibi-bibi aku kan sering pulang pergi kayak gitu kan. Ngeliatin uwa doang, oh ya udah. Sampai pada saat itu aku pulang main dari rumah teman aku. Pulang dari rumah teman lewat pintu samping. Aku ngetok-ngetok pintu depan kan nggak ada yang buka, lewat pintu samping lah. Pas hari-hari mau maghrib gitu deh Kak. Nah pas gitu aku ngeliat di sebelah kiri pohon pisang. Tapi Kak, masa pohon pisangnya tinggi gitu sampai kayak gini Kak? Putih. Di belakang pohon pisang itu sama si sesuatu yang tinggi itu lebih tinggi yang aku lihat dibanding pohon pisangnya. Oke. Mukanya kalau aku bisa jelasin ya, kayak almarhum yang aku dulu. Tinggi gede, kan aku nggak bisa ngapa-ngapain dia selain begini doang nih. Apa itu yang dilihat? Bentuknya apa? Kayak Pocong. tapi gede badannya. Habis itu setelah kejadian itu, nenek aku baru buka pintu pas banget. Dia turun mukanya, nenek aku buka pintu langsung narik badan aku. Jadi aku nggak tatap-tatapan langsung ke sini. Jadi aku ngikutin dia mukanya ke sini. Pas nyampe sini banget, nenek aku langsung narik badan aku, langsung ngunci pintunya. Nah dari situ nenek aku naro bacaan surat ayat kursi di atas pintu samping itu. Oke. Supaya bayangan si pocong itu nggak bisa masuk ke dalam. Waktu pas itu nenekku kan sering sholat malam Kak. Di dinding pintu depan deket tempat sholat kan ada ini pintu samping, ini tempat aula sholat, ini tembok yang ke dapur kan Kak, ngeblong. Di dindingnya itu ada tapak kucing Kak, yang kayak lagi ngerayap gitu. Tapi anehnya tuh cuman dari sini sampai sini aja tapak kucingnya, dan itu ada 6 apa 8 gitu tapaknya. Bentuk apa deh? Maksudnya tapaknya itu apa? Kaki kucing, jadi kayak bekas bayangan kaki kucing. Apa sih tapak kaki kucing tuh? Iya, maksudnya tapaknya itu berbentuk apa? Berbentuk kotoran atau apa? Bentuk kakinya dia. Enggak, yang nempel di dinding itu apa? Iya, bentuk kakinya dia. Minyak atau apa? Nggak kaki. tahu. Jadi bener-bener kaki. Jadi warnanya tuh hitam legem. Oh, jadi kayak minyak gitu ya, nempel di, cuman berbentuk kayak minyak nempel di Karena tahu Kak, tato yang body painting itu kan. Yang susah di ininya. Tapi itu bener sama sekali nggak bisa dibersihin pakai air. Wah. Itu bener-bener ada Kak. Kayak tinta berarti. Jadi bener-bener kayak spidol mati gitu, kayak berbentuk kaki kucing. Aku lagi ngelamun di depan karena kan gue lagi ngeraung-ngeraung mulu, aku kasihan kan. Aku ngelamun begini. Terus ada kucing Kak, kucing hitam. Kucing hitam anehnya tuh nggak ngeong ke aku, tapi nyamperin, tapi dia diem gitu. Aku lulus. Mama aku tuh bilang, jangan dimainin kucing itu ya. Aku tuh nanti sakit. Oh iya. Nggak lama aku masuk pintu ke depan, ada pintu depan. Aku nengok, kucingnya udah nggak ada. Jadi kucingnya itu warna hitam Kak, hitam legem banget. Tapi anehnya tuh matanya hitam banget Kak. Di sini kan kalau misalkan kucing yang biasa itu ada pupil matanya. Yeah. Ini benar-benar hitam, gak ada sama sekali yang putih-putihnya itu. Jadi dia tuh nyamperin aku, terus dia nggak bilang apa-apa, cuma nyamperin terus ngelendotin doang. Oh, dia nggak ngeong, nggak apa ya? Kan biasanya kalau misalkan kucing mau nyamperin itu harusnya dia mengeong dong kayak. Ya minimal ngeluarin suara dikit ya. Tapi ini enggak loh. Jadi kucingnya tuh diem ngeliatin begini. Aku ditepak sama mama aku dari belakang, jangan mainan kucing itu ya, nanti kamu sakit. Akhirnya bener aja aku sakit. Nah balik lagi ke Uwa ya. Uwa itu kadang di hari-hari tertentu sering banget muntah darah. Muntah darahnya itu kadang berupa gumpalan darah, tapi kayak gumpalan daging yang warna hitam itu Kak. Itu waktu itu suasana udah bener-bener chaos banget. Pas hari terakhirnya memang aku main ke situ, itu dia ngelihat
bener-bener darah semuanya di sini nih, sampai ke sini. Mukanya Ua. Ini udah gawat, kata mamang aku. Mau sampai kapan mau didiemin? Berobatlah kesana kemari. Nanya kesini, nggak ada. Di situ nggak tahu. Pokoknya yang diinin tuh, pokoknya nyerah aja gitu Kak. Yang didatengin? Iya. Itu yang didatengin itu siapa maksudnya? Orang dalam tanda kutip bisa? Dari mulai paranormal, dari mulai ustad. Udah didatengin ya? Udah didatengin. Dan itu bener-bener gak bisa nolongin. Sama sekali. Sampai pada saat itu perutnya udah mulai membesar sedikit-sedikit. Waduh. Karena kan kalau misalkan orang hamil tuh kan ya pasti gak mungkin perutnya sampai gede banget kayak gitu ya Kak. Nah, dia itu perutnya bisa sampai segini bisa kali ya. Tapi badannya tuh kurus banget. Itu gede banget tuh segitu? Beneran gede banget. Dan waktu itu karena saking pengen mastiinnya, digotong sama 8 orang mau dibawa ke rumah sakit. Itu nggak ada yang kuat Kak. Digotong sampai 8 orang, itu badannya kan pada gede-gede semua ya. Yang mau nolongin, yang mau bawa ke mobil gitu. Nggak ada yang kuat sama sekali. Itu maksudnya proses ngebesarnya itu langsung atau bertahap deh? Bertahap. Awalnya emang cuma segini doang nih Kak. Cuman kan aku bilang pikir, masa suaminya nggak ada bisa hamil sih. Selama berapa lama bertahapnya? Sampai akhirnya gede banget? Sampai 4 tahun. Oh itu berarti dari awal mula banget, lama gede, Iya. saking lamanya tahapnya, jadi nggak ada yang ngeh nih? Nggak ada yang Sampai akhirnya gede banget tuh. Sampai akhirnya gede banget. Kan tadi aku ceritakan yang kakinya koreng-koreng sampai gatal-gatal itu dia nggak ngeluh sama sekali kan. Nah yang ini dia juga bener-bener nggak ngeluh sama sekali. Jadi dia pendam sendiri. Aku yakin sih Kak, kalau misalkan seandainya aku masih ada terus ditanya, mungkin aku tuh tahu sesuatu, cuman dia mendem sendiri, biar ke gua aja gitu. Jangan ke keluarga jangan ke adik-adik gua yang lain gitu. Mungkin mikirnya ke situ. Dibawa ke rumah sakit nggak bisa Enggak. Digotong sampai 8 orang tuh bener-bener nggak bisa. Akhirnya gimana caranya kedetek di rumah sakit, tapi pengen tahu hasilnya gitu. Tapi harus dibawa ke sana kan, nggak mungkin. Berat banget kan. Akhirnya dokternya didatangin ke situ. Kakak tahu nggak? Kata dokternya isinya tuh apa? Busa. Busa. Jadi kayak busa sabun gitu. Oke. Waktu itu pernah dikeluarin. Dan itu memang beneran busa sabun. Bukan darah? Pas Bukan. keluarinnya gimana? Jadi disedot gitu Kak. Jadi ada alatnya. Aku nggak tahu sih apanya gitu ya. Aku yang ngeliatinnya aja kadang tuh suka ngeri karena gua tuh kesakitan banget gitu. Ditarik di sini, pokoknya adalah alatnya kayak berupa selang kecil gitu. Pas dikeluarin itu kayak busa campur daging gitu kan. Tapi anehnya bukan warna darah, tapi warnanya putih pucat, bener-bener putih. Pas nenek aku pegang itu kan, nenek aku kan emang penasaran. Pas nenek aku pegang itu beneran daging Kak. Kayak daging tetelan gitu yang keluar dari perutnya. Iya. Kayak lemak gitu ya. Wah itu sering ngamalin sesuatu. Jadi kalau misalkan ada serangan apa-apa tuh kadang dia bisa ngatasin sendiri. Dari dia sakit sampai dia ininya tuh dia masih bisa berusaha buat sholat. Anehnya tuh Kak, kalau dia kan badan nggak bisa digotong ya sama 8 orang. Kalau misalkan waktu azan, dia bisa Kak bangun sendiri. Oke. Bisa bangun sendiri. Dan itu dia sholat dengan keadaan gini, dia masih bisa sholat. Walaupun dengan perutnya yang gede itu. Pokoknya sekeluarga tuh udah mikir yang macem-macem. Sampai akhirnya bibi aku bener-bener kesel sama keluarga itu. Disamperin lah Kak. Makin menjadi ributnya. Gimana nyamperin gimana deh? Pokoknya sampai baku hantem deh. Gara-gara giniin Iya. Dia nggak ngaku tapi. Ya namanya yang kayak gitu nggak ada buktinya nggak sih Kak kalau kayak gitu kan? Sampai akhirnya si Raku bakal sugi-sugi kata dia. Kata bibi aku. Lu tuh nggak bakalan kaya-kaya kalau cara lu kayak gitu. Mau sampai kapan?
Akhirnya rundingan. Tuh rumah dikosongin dulu selama, kalau nggak salah selama 3 bulan deh. Tetangga sebelah aku itu, rumah sebelah kiri itu ada kebun kan, ada tetangga di situ. Nah di situ tuh dia punya pabrik tahu. Kadang saudara nenek aku ini suka nanya ke tetangga, itu katanya si itu berobat di mana? Kemana? Kok nggak ada? Kok nggak ada di rumahnya? Jadi kita selama kosongin selama 3 bulan itu dia nggak ada yang tahu. Kita nggak ada di rumah di situ. Dia nggak tahu kemana Karena kan ya. kalaupun misalkan kita ada di rumah itu rumah pasti ditutup. Karena takut misalkan ada ular, ada hewan atau apa kan takutnya ada itu kayak. Soalnya kan deket kebun banget rumah nenek itu. Itu tuh sengaja ditutup pintunya. Jadi tuh orang-orang tuh sampai nggak tahu. Nah adalah salah satu tetangga aku yang tahu. Oh si ini ada katanya temennya rekomendasiin suruh dibawa ke sini. Oh jadi begitu. Jadi kayak yang kepanasan gitu Kak. Dari selama 3 bulan itu kita tuh udah habis-habisan Kak. Dari mulai tanah yang digadein, terus nenek aku nggak bisa bayarnya, akhirnya direlain tanah, motor, kendaraan juga udah habis. Buat ngobatin Wak ya? Iya, dari sampai ke patungan gitu, ke 6 anaknya tuh harus patungan. Wah tuh mau dibawa kemana, mau dibawa ke sini, pokoknya ada rekomendasi. Wah harus dibawa ke sini, ada orang yang pintar, bisa misalkan. Sampai waktu itu pernah dibawa ke Bogor. Kan bingung ya, maksudnya mau pulang kemana lagi, soalnya kan uang udah bener-bener nggak ada. Cuman ya makan sehari-hari aja itu. Jadi bener-bener dibikin habis gitu Kak, uang tuh. Uang, tanah, apa segala macam tuh bener-bener dibikin habis. Kita kan bingung ya, mau mulangin dia ke Cirebon lagi kan. Dia nangis-nangis, ngerayu pengen ke Cirebon lagi. Jadi semenjak Wah sakit kayak gitu, dia nggak pernah bersuara. Yang tadinya suka ngajakin aku bercanda, suka ngajakin aku main kemana-mana. Aku waktu kecil sering dibawa-bawa kemana-mana sama dia gitu ya. Jadi pokoknya semenjak sakit yang perutnya makin besar itu, 3 bulan terakhir itu dia udah nggak pernah mau ngomong lagi. Pokoknya diem aja. Kita kan udah habis-habisan Kak. Jadi kita bingung harus gimana lagi. Pasrah, akhirnya adalah yang mau nolongin. Ditaruhlah di rumah aku yang satu lagi di Cirebon. Iya. Jadi meninggalnya tuh di sana. Prosesnya tuh begini. Aku, mamaku, bibi-bibi aku, sama mamang aku nyewa mobil dari Bogor ke sana buat ngebawa Wah. 3 hari setelah tinggal di rumah Wah itu, dia tuh udah mulai ada suaranya. Kadang bilang begini, sambil merem ya. Kita baik, kita aja sing sejen kita baik. Artinya, gua aja, jangan nama yang lain, gua aja, udah cukup gua. 3 hari berturut-turut dia nangis nggak jelas gitu. Sebelum dia meninggal itu Kak, dia nangis nggak jelas kayak ngeraung-ngeraung minta maaf ke adik-adiknya. Gimana sih Kak kalau misalkan udah mau meninggal tuh kan biasanya ada aja ya kelakuannya, entah itu kayak jadi anak kecil atau gimana. Nah pas 3 hari terakhir itu dia ngeliatin aku tuh kayak dalam banget gitu Kak, ngeliatin aku kayak gini. Kadang aku suka nanya mau makan nggak, karena suka ngeliatin begini. Tapi kalau misalkan di depan aku dia nggak pernah nunjukin rasa sakitnya. Tapi kalau misalkan aku lagi nggak ada, lagi main sama sepupu aku yang lain, dia pasti ngeraung-ngeraung nangis ke adik-adiknya. Kayak minta maaf deh. Kayak misalkan kalau gue punya salah gue maafin, kayak dia tahu kalau dia mau pulang gitu kan. Nah pas hari terakhirnya dia teriak. Dia bilang gini, wis lu nggak mana, wis cukup nih kita baik aja karo anak putu emak aja, wis nih kita baik. Siraku, wis kata dia, lu tuh udah dapet apa yang lu mau, jadi lu jangan ngusik-ngusik anak
sama cucu emak lagi, jangan, cukup di gua aja katanya. Gua mau pulang katanya. Kita pengen balik iki kata dia. Aja gawa kabeh kita bae sing digawa. Enggak lama mukanya Kak. Enggak lama mukanya dia kayak ketarik gitu ke atas, matanya dia melotot. Sakaratul maut itu serem banget. Oh iya. Aku dipeluk, leher dia digini, aku dipelukannya. Pas yang hari terakhir itu, aku dipeluk sama dia. Wis Nok, aja nangis bae, warep balik, wis Nok ya. Kayak begini, aku dipeluk dia, aku sambil nangis. Itu pas sakaratul maut yang matanya melotot Kak, kayak gitu. Udah pas meninggal, mandiin di sana, dikapanin di sana kan ya. Dibawalah ke Cirebon, ke situ lagi, ke kampung itu lagi. Karena kan memang punya tanah kuburannya di sana. Jadi kan bagian adalah tanah kuburan buat keluarga gitu. Jadi kan dikuburinnya di sana. Nah, buat orang-orang yang suka pernah mandiin dia, itu ngomong, kan waktu sakaratul mautnya itu tangannya berat banget ya. Jangankan diangkat, aku aja tuh sampai nahan gitu. Waktu pas dia meninggal itu kan, pas aku dipeluk sama dia. Anehnya tuh pas meninggal, pas nggak ada, digotong. Itu enteng banget Kak. Satu orang yang gotong itu bisa. Waktu pas masa hidupnya, digotong sama 8 orang kan berat ya. Iya. Jadi pas meninggalnya itu bener-bener entengnya, Masya Allah Kak. Itu digotong sama suami aku, diginiin. Itu enteng. Alhamdulillah, Masya Allah katanya. Ya udah ikhlas kali ya keluarganya ini katanya. Yang tadinya berat bangetnya, Masya Allah. Sampai 8 orang juga nggak cukup gitu ya. Itu sampai 1 orang itu bisa gitu digendong sama dia. Dimandiin lah di situ. Yang tangannya tadinya kaku, yang tadinya bener-bener megang aja nyengkrem aja begini nih, kalau megang minuman bisa dilemesin pelan-pelan. Mandiin di situ, dikapanin lah di situ, dibawa ke sana. Orang-orang di sana udah tahu. Jadi rumah tuh dibuka pintunya, rumah yang di sana dibuka pintunya, mau disolatin di sana. Bilangnya, jadi si tetangga ini sebelum sakaratul maut tuh mungkin udah tahu ya, kali maksudnya mungkin udah tahu wah aku udah mau meninggal, jadi dia udah bilang ke warga kalau si itu tuh mau meninggal gitu. Gue tuh dikasih tahu katanya sama anaknya si ini kalau anaknya tuh yang pertama meninggal. Gue ditelepon, alasannya begitu kata dia. Padahal kan nenek aku waktu itu zamannya nggak ada telepon sama sekali ya. Datanglah ke situ, udah dikapanin, udah disolatin padahal di rumah aku. Datang di situ, cuma dilihat. Dan istrinya yang iseng ini nih, pengen banget ngeliat mukanya Kak. Kata dia, dibuka pendel ngerayi ya itu. Terus aku karena saking udah keselnya sama dia ya, terus bilang sampai begini, jangan. Ini udah dirapihin, jangan dikorek-korek lagi. Udah cukup di kakak gua aja, lu pergi. Dia pura-pura nangis Kak. Jadi itu nangisnya bener-bener pura-pura peras banget deh, kayak nangis kayak gimana sih, kayak yang dibuat-buat gitu kan. Keluarga tuh udah 4 banget lihat dia. Tapi anehnya pas malam tahlilan hari pertama itu, dia nggak datang sama sekali sama keluarga besarnya itu. Nah, dibuka rumahnya. Habis itu digotong. Tahlilan lah di situ. Tahlilan di situ juga ya. Tahlilan hari pertama di situ. Wangi kayak wangi apa ya? Bukan wangi bunga, bukan wangi apa, tapi kayak wangi bangkai. Kita lagi la ilaha illallah. Itu semuanya pada nyium. Dari yang nahan sampai yang pada pulang semua, sampai yang tersisa cuma setengahnya aja yang tahlilan itu.
kakek aku kan gimana ya, maksudnya nanya dong, ini bau bangkai ini dari apa, dari mana gitu, kok dilihat-lihat di bawah ini nggak ada, di bawah ini nggak ada. Kakak tahu kan yang kata aku yang kamar 3 itu, ternyata di situ Kak ada segumpulan plastik yang isinya tuh apa sih, gimana ngomongnya ya, kotoran manusia. Oke. Tapi baunya bau bangkai. Itu ada berupa telur busuk, kotoran manusia. Pokoknya setelah aku nggak ada itu, jadi semuanya tuh kebuka. Yang di rumah itu ada apa tuh, jadi semuanya mereka tampil. Eksis, jadi keluar semua. Di kamar yang nomor 3 itu, di tempat almarhum aku pas pertama sakit di situ, itu ada plastik yang isinya kotoran manusia, ada jarum, ada silet, paku yang karatan, sama gumpalan darah yang kecil kayak daging kriwilan gitu, sama telur apa sih kalau kata orang Jawa tuh unduk bungker. Dan itu baru ketahuan pas setelah tahlilan hari pertama. Karena beres-beres kamar tuh. Bukan, jadi karena kita tuh nyari sumber baunya di mana sih gitu. Oh iya, baru kelihatan kan. Baru kelihatan kan. Maksudnya ada kayak pergerakan buat ini kamar nih. Ya, jadi ini bau apa ya? Akhirnya carilah kakek aku di situ. Gila. Dari situ Selama itu nggak ketahuan ya? Jadi selama aku sakit itu nggak kelihatan. Jadi pas semenjak aku meninggal terus dikuburin, hari pertama tahlilan itu baru keluarlah bangkai-bangkai itu. Ya maksudnya itu barang-barang itu harus dimasukin kan ke dalam kamar. Itu Iya. siapa yang masukin gitu? Nggak tahu. Entah atau dia emang masukin diem-diem tuh yang tetangganya tuh. Yang rumah plesteran semen aja tuh tahu-tahu kebuka, kegali semuanya di situ. Anehnya tuh ada gumpalan di situ doang. Pas malam kedua itu alhamdulillah nggak ada apa-apa. Paling cuma ada suara kucing yang doang. Pokoknya pas dari itu tuh ada suara kucing yang mulu di atas plafon rumah itu. Nggak dilihat nggak ada, dilihat nggak ada. Nah hari ketiganya aman, hari ketiga sampai hari kelima aman. Hari ke-6 aku yang dari istrinya aku yang dari Jakarta baru bisa datang pas tahlilan hari ke-6. Baru bisa datang ke situ, ngelayat ke makam, ziarah ke makamnya, terus juga ikut tahlilan. Nah, pas di situ dia kan kebelet, main ke kamar mandi sama anaknya. Kata mamanya, gak apa-apa mama berani. Oh ya udah. Jadi kan kita lagi ngobrol ya Kak di depan, di teras depan itu ada balai kan. Kita lagi ngobrol-ngobrol di situ, dia teriak. Kan di dapur itu ada gudang, ada kamar mandi, sama ada sumur. Nah di kamar mandi ini kan deket sama sumur. Kalau rumah zaman dulu kan harus ditimba gitu ya Kak. Betul. Pas ditimba itu dia nemu kepala, kayak kepala orang tapi melotot. Teriak semuanya. Dia gemeteran sampai nggak bisa ini kan. Pokoknya dia langsung teriak gitu. Itu yang lihat rame berarti kepalanya. Dia doang sendiri. Kan kita lagi di depan rame-rame nih kan. Tadi yang teriak semua gimana? Dia yang teriak sendiri sampai rame. Kita datang sampai ke tetangga-tetangga juga datang kan. Ada apa sih? Ada apa sih? Pas dilihat nggak ada apa-apa. Kepala katanya. Tapi dia lihat katanya kepala, mukanya serem, hitam gitu, hitam legem mukanya. Terus sambil melotot begini. Nggak jadilah dia ke kamar mandi. Hari ke-7 itu pas bener-bener endingnya sih. Kan dari pas aku meninggal, yang teriak itu nenek aku sama sekali nggak bersuara, cuma diem aja. Dan dia nggak bisa mengekspresikan kesedihannya. Pas di hari ke-7 itu dia baru cerita, sebenarnya dulu itu kamu pernah bilang sama nenek, katanya, jangan sampai ada yang tinggal di sini.
pokoknya ini rumah udah nggak enak hawanya. Emang kenapa nih? Ya pokoknya jangan katanya gitu. Terus bilang tuh sama anak-anaknya, nggak boleh sampai ada yang tinggal di sini. Takutnya kenapa-napa kayak Ua. Dari situ nenek juga sakit kak. Pokoknya pas dari 7 hari itu nenek tuh langsung ngedrop. Dropnya itu yang bener-bener langsung. Dan itu perutnya membesar juga. Sama. Tapi prosesnya cepat kalau dia. Berapa lama? Setahun 2 bulanan ada. Tahunan ya. Setahun 2 bulan ada. Habis itu setelah meninggal dia bilang lagi ke anak-anaknya, jangan ada yang tinggal di situ. Sebelum meninggal. Terus? Takutnya ada kejadian yang itu lagi. Jadi nggak mau. Jadi orang ini tuh nggak puas, pengen sampai semuanya tuh mati. Jangan sampai ada yang tinggal di situ katanya. Pas nenek meninggal, udah aku nggak tahu lagi cerita-cerita horor-horor tentang kayak gitu lagi. Pokoknya pas dari 7 hari Ua itu meninggal, nenek langsung sakit, ngedrop, nggak lama perutnya langsung membesar kenceng, langsung cepet banget. Dia nggak lama meninggal, udah habis itu aku nggak tahu apa-apa lagi. Dari situ keluarga udah bener-bener parno, udah nggak mau lagi tinggal di situ. Akhirnya rumah sekarang gimana? Terbengkalai kan? Terbengkalai? Nggak dijual? Nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli? Beberapa kali ditawarin ke tante aku ya, sama teman-temannya. Itu pas pertama datang langsung mau pergi, nggak mau katanya. Jadi seseram itu. Jadi akhirnya kita juga nggak bisa tinggal di rumah itu nggak bisa dijual, sama dia juga nggak bisa milikin kan, buat apa? Jadi kan rumahnya kayak rumah sengketa aja gitu ya. Dan ya namanya tapi masih nama nenek kan? Atas sama nenek. Masih nama keluarga kan maksudnya. Ya harusnya bisa dijual sih, cuman Surat-suratnya ada lengkap di mamahku. Kayaknya memang harus, ya kalau emang rumahnya mungkin udah nggak layak kondisinya, mungkin orang beli tanahnya doang kali ya, harusnya rumah diratain. Dan itu tanahnya luas loh kak, ada kali kalau misalkan dari rumah nenek aku di sini tanahnya tuh ada 150 meteran, lumayan luas sampai ke belakang-belakang gitu. Ya, lumayan lah itu. Di Cirebon ya? Cirebon kota apa mana beda? Pelosok desanya sih. Pelosok sih desa ya. Tapi anehnya keluarga itu kayak yang ngerasa menang terus santai-santai aja gitu. Tapi yang 5 tahun terakhir aku ke sana, ya aku dengar sih mereka sekarang tuh udah sakit-sakitan. Istrinya itu sampai buta matanya. Suaminya lumpuh. Anaknya ada yang salah satu umroh kan, tapi meninggal di sana, nggak bisa dibawa mayatnya ke sini karena mahal kan. Bawa mayat di dalam pesawat itu, jadi dikuburin di sana. Pokoknya langsung lihat Ka'bah, kalau gitu langsung meninggal. Oh iya. Tapi ada anak-anaknya yang lain di situ. Yang aku dengar sih katanya rumahnya dibagusin, terus juga apa sugi-sugi lah, dia kaya-kaya, jadi kayak yang nerusin ritualnya si orang itu nggak sih? Iya, karena kemungkinan besar sekarang dari awal yang dibilang mandi bareng suami istri, terus telanjang di luar, itu kan di luar berarti kan posisinya. Mau ngapain malam-malam jam 12? Ya nggak tahu sih kak, itu kayaknya sebagai kayak ritual gitu. Ya sih, maksudnya mungkin kan kita nggak tahu ya, mereka siapa tahu suami istri yang romantis kan, kita nggak tahu. Kita mandi berdua yuk. Tapi kan nggak jam 12 malam juga di luar gitu loh. Kak, notabene orang yang pakai logika aja ya, mandi tanpa busana berdua itu apa pantas kalau di luar rumah itu? Itu dia maksudnya. Ya kalau emang minimal dia romantis ya di kamar mandi sendiri lah, ya kan, nggak usah di luar. Sekarang seaneh-anehnya orang kayaknya udah nggak pernah ya mandi berdua kalau udah gede tuh, walaupun cewek sama cewek ya kan. Itu ya kayak cewek sama cewek pun kayaknya nggak pernah ya. Kayak malu nggak sih? Apalagi yang suami istri gitu kayak ngapain gitu kan, kalau nggak yang emang doi itu romantis banget gitu, tipe-tipe pasangan yang kayak gitu.
Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Kalisna tentang kejadian-kejadian horor yang dia alami nih bersama keluarga. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Kalisna. Kak, makasih banget ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue nih. Thank you banget. Jadi ini sebagai pelajaran juga Iya, ya, bahwa benar. sesuatu hal yang kita inginkan gitu bisa kita miliki gitu Kak. Iya, bener-bener. Terus juga nggak bisa ngehalalin segala cara lah ya, jangan sampai kayak gitu juga kan, nyakitin orang. Dan pokoknya sahabat lonceng juga yang mau cerita nih datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri, jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Kalisna juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.